Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tertinggi pada hari ini, jauh melewati DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam mengakibatkan banjir bandang. 90% karang bercabang dan 50% karang batu mengalami pemutihan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir, lumpur, dan material longsor. Pantai itu tadi diserbu sampah kiriman, ini giliran pantai satu dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Tahapan pasca bencana merupakan tahapan krusial dalam siklus manajemen bencana yang seringkali luput dari perhatian. Setelah fase tanggap darurat berakhir, masyarakat yang terdampak masih menghadapi berbagai tantangan. Contohnya seperti kehilangan tempat tinggal, kerusakan infrastruktur, terputusnya layanan dasar, gangguan ekonomi, hingga trauma psikologis. Tanpa penanganan yang tepat dan berkelanjutan, dampak bencana dapat semakin memperpanjang kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini, kita tidak hanya memulihkan kondisi seperti semula, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk membangun sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan terhadap bencana di masa depan. Oleh karena itu, penanganan pasca bencana harus dirancang komprehensif, inklusif, dan berbasis pada prinsip Build Back Better, agar pemulihan tidak hanya cepat tetapi juga berkelanjutan. Halo semuanya, perkenalkan saya Leni Alfianti dengan NIM 2311213035. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan kelas A1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke penjelasannya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, yang pertama yaitu mengenai apa sih itu rehabilitasi dan rekonstruksi bencana itu. Nah, rehabilitasi itu merupakan suatu proses pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak bencana agar bisa kembali berfungsi secara normal. Nah, fokus utama dalam rehabilitasi ini yaitu untuk memperbaiki layanan dasar seperti air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, serta untuk membantu pemulihan kondisi psikologis masyarakat. Nah, tujuannya bukan hanya untuk membangun ulang total, tetapi juga untuk membuat kehidupan bisa berjalan kembali secepat mungkin. Nah, sementara itu, rekonstruksi merupakan suatu proses pembangunan kembali secara menyeluruh yang tidak hanya infrastruktur fisik saja, tetapi juga sistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang rusak akibat yang ditimbulkan oleh bencana sendiri. Selanjutnya, sih tujuan dari rekonstruksi dan rehabilitasi itu. Nah, secara umumnya, rehabilitasi dan rekonstruksi itu mempunyai tujuan yang sama. Yang pertama itu untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang telah rusak dengan pendekatan yang lebih aman dan berketahanan terhadap bencana. Yang kedua, untuk mengurangi kesehatan masyarakat terhadap bencana di masa depan melalui proses pembangunan yang terencana dan partisipatif. Untuk tujuan khususnya, itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu dari rehabilitasi. Yang pertama tujuannya untuk mengidentifikasi kerusakan dan kebutuhan sebagai dasar rencana rekonstruksi yang tepat sasaran. Yang kedua, untuk menata kembali sistem pemerintahan lokal agar tetap berfungsi di tengah kondisi yang kritis. Dan yang ketiga, untuk mengembalikan fungsi sosial dan psikologis masyarakat, termasuk melalui layanan trauma healing, rekonstruksi. Tujuannya, yang pertama untuk pembangunan kembali infrastruktur dengan standar tahan bencana yang lebih efisien. Yang kedua, untuk penguatan kelembagaan dan regulasi lokal untuk mendukung tata kelola bencana yang lebih responsif. Dan yang ketiga, untuk revitalisasi ekonomi lokal termasuk penguatan UMKM, pasar, dan akses keuangan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, di sini saya menyimpulkan beberapa poin yang diantaranya itu prinsip back better atau BBB. Nah,
Pada prinsip ini, filosofi membangun kembali dengan kualitas lebih baik, lebih aman, serta lebih tangguh dari sebelumnya. Yang kedua, tujuannya untuk mencakup aspek desain bangunan tahan bencana, penguatan kapasitas masyarakat, dan reformasi tata ruang. Contohnya itu seperti rumah yang dibangun kembali harus tahan gempa dan tidak berada eh, di tidak berada di zona merah. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat terdampak harus dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tujuannya agar pembangunan sesuai kebutuhan nyata masyarakat dan meningkatkan rasa memiliki. Pendekatan ini juga mendorong transparansi dan kepercayaan antar pihak. Yang ketiga yaitu inklusivitas dan kesetaraan, yang mana pada prinsip ini memastikan tidak adanya kelompok yang tertinggal, terutama pada kelompok perempuan, anak-anak, lansia, hingga disabilitas. Yang juga program ini pemulihan harus menjamin akses yang adil dan setara terhadap bantuan dan sumber daya. Yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas. Nah, pada prinsip ini, dana dan program harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan oleh publik. Nah, yang kelima yaitu ada keberlanjutan. Nah, pada prinsip ini, program pemulihan harus mendukung pembangunan jangka panjang, bukan hanya sosial, sementara, dan juga termasuk di dalamnya adanya pembangunan ramah lingkungan dan berbasis mitigasi risiko bencana. 6 itu ada terpadu dan terkoordinasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya dilakukan oleh satu sektor atau lembaga saja, tetapi harus ada koordinasi lintas sektor seperti infrastruktur, sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga lintas level seperti antara pusat dan daerah. Yang ketujuh yaitu berbasis data dan kebijakan resiko. Nah, setiap keputusan harus didasarkan pada data yang akurat dan juga berdasarkan kajian resiko. Misalnya seperti kajian PDNA. Yang kedua, tujuannya untuk menghindari pembangunan yang justru menciptakan kerentanan baru atau maladaptasi. Nah, untuk materi selanjutnya itu mengenai tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Yang terbagi menjadi 2 indikator. Yang pertama itu ada tahapan kegiatan pasca bencana. Nah, kegiatan pasca bencana ini dibagi juga menjadi 3 fase utama. Yang pertama itu ada fase tanggap darurat. Nah, biasanya fase tanggap darurat ini terjadi antara 0 sampai 14 hari ataupun dapat diperpanjang sesuai skala bencana. Yang mana pada tanggap darurat ini fokusnya itu pada penyelamatan jiwa dan mengurangi penderitaan masyarakat yang terdampak, dan juga evakuasi korban, pelayanan medis darurat, dan distribusi bantuan logistik. Nah, penyelenggaraan pada tanggap darurat ini bisa berupa pengungsian, dapur umum, air bersih, dan sanitasi. Nah, pihak yang terlibat dalam tanggap darurat ini seperti BPBD atau BNPB, TNI Polri, PMI, relawan, dan organisasi kemanusiaan. Yang kedua yaitu ada rehabilitasi, yang mana rehabilitasi ini itu berkisar antara 2 minggu sampai 6 bulan atau lebih tergantung dari dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Yang mana pada tahap rehabilitasi ini itu berfokus pada pemulihan fungsi dasar sistem sosial dan layanan publik. Nah, serta perbaikan infrastruktur sementara seperti jembatan ataupun jalan. Nah, pelayanan kesehatan dan pendidikan harus dijalankan kembali walau bersifat sementara. Nah, contoh kegiatannya itu seperti pembersihan puing-puing, penyambungan jaringan listrik sementara, serta pembangunan hunian sementara. Yang ketiga yaitu ada rekonstruksi, yang mana pada tahapan rekonstruksi ini itu terjadi selama 6 bulan sampai 5 tahun.
tapi tergantung kompleksitas dan cakupannya. Yang mana berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur secara permanen dan relokasi ke zona yang lebih aman bila dibutuhkan. Contohnya seperti misalnya karena adanya ancaman tsunami atau tanah longsor. Nah, eh, dan juga pada tahap ini dilakukannya revitalisasi ekonomi lokal seperti pasar, UMKM, pertanian, dan pariwisata. Nah, contohnya itu seperti adanya pembangunan rumah tahan gempa, serta membentuk kebijakan zonasi baru, dan memperkuat BPBD daerah. Yang kedua yaitu berdasarkan waktu pelaksanaan dan keterkaitan dengan pemulihan jangka panjang. Nah, di sini ada 4 fase. Yang pertama yaitu kontinum proses pemulihan, yang kedua integrasi dengan pembangunan jangka panjang, yang ketiga tantangan dalam pengelolaan waktu, dan yang keempat kunci keberhasilan pemulihan jangka panjang. Nah, kita bahas yang pertama yaitu mengenai kontinum proses pemulihan. Nah, eh, ketiga tahap tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi juga saling tumpang tindih secara waktu dan fungsi. Contohnya, seperti proses rehabilitasi bisa dimulai dengan tanggap darurat ataupun masih berlangsung di beberapa era. Begitu pula rekonstruksi dapat dimulai saat sebagian fungsi dasar sudah pulih. Nah, yang kedua itu integrasi dengan pembangunan jangka panjang. Nah, pada tahap integrasi dengan pembangunan jangka panjang ini, rehabilitasi dan rekonstruksi harus diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah agar hasilnya bisa dilanjutkan dalam program-program pembangunan formal. Nah, pada waktu pelaksanaannya juga tergolong cukup panjang dan juga menjadikan alasan penting adanya peta jalan atau roadmap serta target indikator keberhasilan. Nah, kedua ini juga berkesinambungan untuk memastikan bahwa pemulihan tidak hanya menyentuh mengenai aspek fisik saja, tetapi juga mengenai pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ketahanan sosial ekonomi. Nah, eh, lanjut. Yang ketiga itu adanya tantangan dalam pengelolaan waktu. Nah, pada tahap ini, desakan publik untuk hasil yang lebih cepat bisa bertentangan dengan kebutuhan perencanaan yang matang, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya bisa memperlambat pelaksanaan tahapan. Nah, koordinasi yang lemah antar instansi dapat menyebabkan tempat tinggi ataupun celah dalam pemulihannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu adanya kunci keberhasilan pemulihan jangka panjang. Nah, pada tahapan ini itu tuh memastikan perencanaan berbasis data dan risiko, serta mendorong partisipasi masyarakat agar pemulihan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan, dan juga membangun sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk setiap tahunnya. Untuk materi selanjutnya itu mengenai komponen utama rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Itu terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama itu ada infrastruktur dan perumahan. Nah, pada rehabilitasi, perbaikan sementara infrastruktur vital yang rusak seperti jalan darurat, jembatan penghubung, dan juga saluran air bersih, serta penyediaan hunian sementara bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya. Nah, pada bagian rekonstruksi itu seperti pembangunan kembali infrastruktur secara permanen dan tahan bencana. Contohnya itu seperti jalan, jembatan, sistem air bersih, jaringan listrik, dan komunikasi. Nah, dan juga penerapan prinsip Build Back Better dengan memperhatikan zonasi aman ataupun tata ruang berbasis risiko bencana. Yang kedua itu sosial atau pendidikan dan kesehatan. Nah, pada bagian rehabilitasi itu pengaktifan kembali layanan pendidikan melalui kelas darurat ataupun tenda sekolah sementara, dan juga layanan kesehatan darurat untuk korban luka maupun dukungan psikososial, terutama pada trauma healing. Dan pada rekonstruksi, pembangunan kembali sekolah dan fasilitasi kesehatan yang telah hancur, seperti puskesmas ataupun rumah sakit. Dan juga penguatan sistem layanan sosial dengan sumber daya dan manajemen yang lebih baik. Serta juga adanya pelatihan guru dan tenaga kesehatan pasca bencana. Dan yang ketiga yaitu adanya komponen ekonomi dan mata pencarian. Nah, pada
komponen rehabilitasi, bantuan darurat dan sementara bagi pelaku UMKM dan sektor informal seperti logistik usaha, dan juga akses sementara ke pasar, bahan baku, dan juga alat kerja. Nah, pada rekonstruksi, pemulihan dan pengembangan kembali sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata, dan juga mendorong kebijakan pemulihan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pembangunan pasar, gudang, tempat pelelangan ikan ataupun irigasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu lingkungan. Nah, juga terbagi menjadi kedua. Yang pertama itu rehabilitasi, yang mana pada tahap rehabilitasi ini pembersihan puing-puing dan limbah pasca bencana secara aman dan ramah lingkungan, dan juga penanganan potensi pencemaran air dan tanah dari limbah atau kebocoran bahan kimia. Nah, pada rekonstruksi rehabilitasi hutan, pesisir, dan daerah aliran sungai untuk mengembalikan fungsi ekologis, dan juga penerapan kembali prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dalam pembangunan ulang pemukiman dan infrastruktur. Nah, yang kelima yaitu adanya tata kelola pemerintahan. Nah, pada rehabilitasi aktivasi kembali fungsi administrasi pemerintah, terutama pelayanan dasar seperti catatan sipil, distribusi bantuan, dan pengurusan dokumen kependudukan, dan juga pendataan korban, kerusakan, dan kebutuhan bantuan. Nah, pada rekonstruksi, yaitu adanya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam manajemen bencana dan perencanaan pembangunan, dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, birokrasi, sistem informasi, dan transparansi pelayanan publik. Selanjutnya itu mengenai strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yaitu terbagi menjadi 4 strategi. Yang pertama itu adanya pendekatan top down dan bottom up. Nah, yang pertama itu adanya pendekatan top down. Nah, pendekatan ini merujuk pada kebijakan, arahan, dan program yang dirancang oleh pemerintah pusat ataupun daerah, serta memastikan adanya standar nasional, konsistensi kebijakan, alokasi anggaran, serta pengawasan. Contohnya itu seperti pemerintah pusat menerapkan zona relokasi pasca tsunami ataupun membentuk badan khusus seperti BRR Aceh Nias. Nah, yang kedua yaitu adanya pendekatan bottom up. Ya, pendekatan ini melibatkan langsung masyarakat yang terdampak dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Dan juga untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas bantuan karena langsung menyeluruh kebutuhan lokal. Contohnya itu seperti forum warga yang merancang sendiri model rumah tahan gempa, dan juga musyawarah desa untuk menentukan lokasi pasar sementara ataupun sekolah darurat. Nah, yang kedua yaitu adanya koordinasi lintas sektor. Nah, koordinasi ini penting karena bencana tersebut mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat, ekonomi, lingkungan, hingga budaya. Nah, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini harus melibatkan berbagai sektor. Contohnya seperti kesehatan, sektor pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Nah, tingkat koordinasi ini juga terbagi menjadi beberapa tingkat. Contohnya seperti pusat, daerah, antar lembaga, dan antar aktor. Dan juga untuk alat koordinasinya itu pembentukan unit pelaksanaan atau satgas khusus. Dan juga penggunaan platform bersama, contohnya seperti database pemulihan dan peta intervensi. Yang ketiga itu adanya keterlibatan masyarakat dan LSM. Nah, masyarakat sangat berperan, sangat perlunya peran masyarakat dalam strategi ini sebagai subjek utama dalam pemulihan dan juga memberikan masukan tentang kondisi lapangan, kebutuhan, dan juga prioritas. Nah, peran lintas sektor masyarakat dan organisasi non-pemerintah juga diperlukan. Tujuannya untuk memberikan bantuan teknis, pendampingan, dan layanan langsung kepada masyarakat, dan juga menjadi celah di mana pemerintah belum hadir secara optimal, dan juga memberikan edukasi kebencanaan dan peningkatan kapasitas lokal. Nah,
Yang keempat itu adanya pendanaan dan sumber daya. Nah, sumber daya ini, pendanaan ini adanya pendanaan utama seperti anggaran pemerintah yaitu APBN dan APBD, dan juga adanya dana siap pakai BNPB dan donasi bantuan luar negeri, CSR dan partisipasi masyarakat dan filantropi lokal. Nah, strategi pengelolaan dananya itu harus transparan, akuntabel, dan terencana. Serta prioritas pendanaan harus merujuk pada hasil kajian kerusakan dan kebutuhan ataupun PDNA. Nah, yaitu selanjutnya itu kebutuhan sumber daya manusia dan material harus diperlukan. Contohnya seperti tenaga teknis seperti arsitek, insinyur, tenaga kesehatan, dan sebagainya. Dan juga koordinasi untuk mobilisasi sumber daya manusia dan logistik secara efisien dan tepat waktu. Nah, selanjutnya itu mengenai tantangan dan hambatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang pertama itu adanya masalah birokrasi. Proses administrasi dan prosedurnya panjang seringkali memperlambat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tumpang tindih kewenangan antara lembaga pusat dan daerah juga dapat menyebabkan kebingungan dan konflik pelaksanaan, serta kurangnya koordinasi antar instansi juga berpotensi menimbulkan duplikasi program ataupun area yang terabaikan. Nah, sistem birokrasi yang kaku kadang tidak responsif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan. Dampaknya akan menimbulkan keterlambatan pembangunan fasilitas visual dan juga ketidakpastian bagi masyarakat yang terdampak, sehingga memperburuk kondisi psikologis masyarakatnya. Yang kedua itu adanya tantangan dalam pendanaan. Nah, ketersediaan dana yang terbatas seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga adanya ketergantungan pada donatur luar negeri dan juga membawa syarat-syarat khusus. Pengelolaan dana yang tidak transparan ini juga menimbulkan resiko korupsi dan penyalahgunaan. Dampaknya, proyek bisa berhenti secara mendadak ataupun tertunda, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap uh, uh, pihak yang uh, terlibat gitu. Yang ketiga itu adanya ketidaksiapan sumber daya manusia. Nah, kurangnya tenaga ahli dan profesional yang kompeten di daerah terdampak, terutama sebagai teknik dan manajerial. Nah, sumber daya lokal yang terlibat sering belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai pembangunan tahan bencana dan manajemen pemulihan. Nah, tingginya tingkat stres dan kelelahan petugas akibat beban kerja dan kondisi pasca bencana juga menjadi tantangan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Dampaknya itu kualitas pekerjaan yang kurang optimal dan rawan kesalahan teknis, dan juga lambatnya adaptasi teknologi dan standar baru dalam pembangunan kembali. Dan yang keempat itu ada konflik kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan antara berbagai aktor, misalnya seperti antara pemerintah pusat dan daerah, dan juga antara kelompok masyarakat dengan investor swasta. Dampaknya proses pemulihan menjadi tidak efisien dan berbelit-belit, dan juga ketidakadilan distribusi bantuan dan pembangunan yang bisa memicu ketegangan sosial, dan juga terhambatnya pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan. Nah, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, kita perlu membutuhkan reformasi birokrasi agar lebih fleksibel dan responsif, dan juga pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, serta pembangunan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Dan juga perlunya adanya mediasi dan dialog untuk mengatasi konflik kepentingan serta membangun kesepahaman antara pemangku kepentingan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan serta kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.